Yo, what's up guys? Welcome back di channel Bara L. Bara L, ya channel Bara L. This is my first time untuk jadi host di sini, disuruh sama yang punya channel, but sangat grateful, sangat bersyukur karena pastinya di sini kita akan bahas beberapa value, Hal yang membangun. ya hal yang bangun ya, Pasti. dan pastinya secara casual, Betul. nggak terlalu Bangun terus dijatuhkan. jangan kalau udah bangun dia Bangun terus. entar kalau udah kalau dibangun dia iya iya iya, bercanda ya sih. Jadi, intinya kita akan, ada di sini dengan beberapa narasumber, especially yang punya channel sendiri yaitu, Christian. Giving applause buat Christian dulu. Tepuk tangan dulu dong. Thank you. Ya jadi teman-teman kalau dengar oplosan dari pihak lain yang punya kafe di sini, ya. Jadi kita izin sama yang punya kafe untuk kita berada di kafe beliau. Ini kafe ini berada di jalan apa ya sini? Merta Agung. Oh, Merta Agung Merta Agung. Jalan Merta Agung, ini di Denpasar. Masih masuk nggak di Denpasar? Masuk. Badung. Oh, ini Jalan Merta Agung di Badung, teman-teman ya. Nah, nanti kita spill, eee, kafenya sisinya seperti apa dan pastinya tempat ini tempat yang paling enak untuk kita Strategis ya? iya, untuk kita ngobrol dan bercengkrama seperti itu. Oke, gimana Kris kabarnya? Lama gak ketemu. Kalau misalnya kamu yang nanya ya, karena Ya, kan udah teman lama ya. udah teman-teman. Masih anjir gitu. Masih gitu ya. Kecuali kalau bawa pendeta. Kalau beneran ya luar biasa. Luar biasa tuh aja, bisa sih baik gitu ya. Luar biasa ya. Oke oke. Kalian melimpah kan. Oke. Intinya baik lah ya. Thank you udah kasih waktu ya, Kris, untuk kembali lagi di Iya. channelmu sendiri. Dan thank you udah kasih kesempatan ke aku dan pastinya teman-teman, jangan lupa subscribe ya, kita akan bahas segala hal Segala hal pokoknya. segala hal, apapun yang bisa ditanyakan. Bahkan kalau misalkan kalian ini belum mulai pertanyaan dan kalian ada pertanyaan, langsung kirim aja ke Langsung kirim kita. aja. Betul. Nanti kita spill, mungkin jawab pakai short ya. Betul. Boleh short ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Tapi khususnya dalam bidang yang kami kuasai ya, dia di dalam kacamata Di dalam teologi. teologi dan oke, dan Oh, berarti kita kenalan dulu. boleh ya. Jadi dari sisi aku dan dari kamu? Dari kamu dulu lah. Dari aku dulu, oke. Oke, perkenalkan aku Fregi Ferdinand. Aku ini seorang YouTuber juga dan aku main game. Aku Oke, suka main game, oke. literally, dan salah satu temen game yaitu, Christian di sini. Dan pastinya saya juga suka entertain, intinya meluangkan waktu untuk berkarya di dunia game. Oh, Gitu. Nah itu kalau itu perkenalan singkat di berarti mendalami ya menjalani media digital. media digital. Aku aktif di akademisi ya, sebagai peneliti independen dan khususnya, di teologi keselamatan. Oke, wow. Dan lebih khusus lagi itu mengulik, apa sih mengulik bahasanya? Mendalami? Mendalami, tokoh namanya Karl Barth. Nah itu memang, bidangku gitu ya. Oh gitu ya? Karena kan, bidangku ya kan S1-ku di teologi, terus S2 ku lanjut ke filsafat. Wah, luar biasa ya. Jadi, maksudnya di S2 ini lebih terperinci lagi ya? Apa Lebih bagian fokus lagi. lebih fokus lagi. Bagian apa tadi? Tapi, Ben filsafat di sini sebagai ini ya, sebagai apa namanya, kayak pisau gitu ya. Jadi bukan dia nggak dia bukan rusak, gimana aku bilangnya ya? bukan loh. Gimana ya, kalau bagi orang awam gitu, Ya gimana coba? gimana ya, kayak kan teologi ya. Mhm. Nah, filsafat itu nggak masuk juga ke dalam teologi. Oh, Tapi dia sebagai alat untuk menjelaskan ini loh, kalau misalnya teologi Allah Tritunggal gitu. Nah, wah. pakai filsafat jelasinnya, supaya lebih masuk akal. Oke, gini, aku sebagai kaum awam nih emang agak-agak takut dengan kata filsafat sebenarnya, iya kan? Oke Tapi oke, itu emang hal yang normal kan bagi kaum awam, iya. tahu ya? Iya betul, Tapi kamu malah pakai itu untuk apa tadi? menjelaskan, Untuk menjelaskan. jadi alat penjelasan. I see, keren sih, keren. Aku baru kali ini sih seorang pemain Genshin Impact, temen doang yang ngabisin waktunya untuk beli BP ya kan, anjir ya kan, tapi luar biasa secara akademis ya. Oke, ini Chris, aku udah buat beberapa pertanyaan dan pastinya ini mungkin, temen-temen yang ada di rumah yang nonton sama kita ini mungkin relate dengan pertanyaannya, karena ini awam banget. Yang pertama, ngomongin tentang game, kita kan tadi aku bahas tentang Genshin ya. Nah, Oke, kau tahu sendiri bahwa Genshin sekarang ini lumayan mendominasi sebagai game gacha ya, betul bener ya? betul. Lumayan mendominasi, yang punya miHoYo ya? MiHoYo Oh ya. MiHoYo. Nah, tipe-tipe pemain Genshin ini, eee, pasti ada banyak dong. Betul. Tapi kalau kau sendiri, nah contoh nih tipe-tipe kalau Iya, aku ya, ada yang cabul gitu ya yang misalnya. nggak cabul juga, bentar, minum dulu deh. BTW ini produk dari Caramel Latte, dari di kita spill nih, Nah, ini spill dulu nih. kita spill dulu nama kafenya ya. Betul. Namanya El Nika, Alnika teman-teman, ya. nih. Jadi terinspirasi dari Luffy nggak nih?
Betul, ya, ini terinspirasi dari One Piece. Asalnya One Piece ini maksudnya? Iya. Oh. Iya, ya, yang Wow, putih, yang putih. wah Yang gokil sih. yang perubahan terbaru itu. Gokil ya. Usop tahu Usop. Nggak ada. Kan L kan God. God Mika. God Mika. Oh, I see. Bara L. Oh ya. Enggak juga sih. Oh, oke. Beda sih. Eliezer Roy. Wah, ya. Oke, kita minum dulu guys, biar makin lurus omongan kita karena tadi beliau agak mulai. Oke, tadi kan ngomongin tentang game ya. Game. Tadi kan ada beberapa karakter pemain Genshin. Kalau aku dulu tuh main Genshin, cuma aku ini lebih ke FOMO tahun 2000 mungkin 2020 atau apa ya waktu 2020 Covid ya? baru mulai itu. Ya Covid ya. Ya. Nah, banyak yang main Genshin di rumahnya. Wah, aku harus coba sampai AR25. Habis itu pergi deh. Tapi aku ngerasa bahwa setelah AR25 terus Covid itu udah selesai, nggak mau main lagi. Karena mungkin aku FOMO di situ. Ya, Nah, kalau kau tipikal pemain Genshin seperti apa? kan orang yang main Genshin itu kan bener ya. Ada yang FOMO, ada yang nggak suka karena animasinya, ada yang main karena animasinya bagus, ada yang main karena temennya juga main, ada yang main karena suka karakternya gitu. Ya benar. Nah, mungkin aku yang di keempat ini suka sama karakternya. Suka sama karakter. Heeh. Bentar, wait. Suka sama karakter ini banyak nih konteksnya. Kan suka karena karakter karena mengidolakan. Wah, ini karena visual cantik. Tapi ini kayaknya udah aku bahas nih di episode sebelumnya yang memperkenalkan JKT itu. Oh iya. Nah, oke. Berarti kita udah tahu bahwa kamu ini tipikal orang main game yang suka karakternya. Iya. Nah, terus karakter seperti apa dan gini, karakternya ini kan Genshin kan maksudnya banyak cewek. Iya, betul. Betul. Nah, sebenarnya ini apa kan? Aku nggak tahu ya, aku sebagai kaum awam yang melihat kamu seorang akademisi, ya kan, yang S1 teologi, S2 filsafat, tapi tiba-tiba ya tahu sendiri lah ya. Kok suka Genshin? Itu kan agak bukan jadi pro kontra tapi ada aneh. Gimana kamu menanggapi itu? Aku cuma bilang ya, ini bukan pertanyaan yang pertama kali ya. Ini udah beberapa kali juga diajukan sama beberapa orang-orang yang lihat aku. Ya aku cuma bilang, ya karena aku suka main game gitu. Ya karena aku suka main game. Jadi ya aku memang dari dulu suka main game gitu. Terus ketemu kamu juga akhirnya kita main game Apex Legends ya kan. Nah, tapi untuk suka terhadap karakter itu ya itu emang tuh bisa mengagumi karakter dua dimensi. Oke. Kalau aku sebagai orang awam melihat kamu seorang sangat-sangat ambis di dunia akademik, menurutku kayak kurang nyambung gitu. Jelasin coba, jelasin. Mungkin aku jawabnya itu yang penting karirku jalan juga. Oh gitu. Jadi karirku jalan. Jadi aku udah nerbitin beberapa tulisan ya, Wow. beberapa tulisan di artikel jurnal yang di apa namanya? Yang di-label di Sinta 2. Jadi ya itu berlabel nasional ya. Oke. Nah, jadi ya aku prestasi berjalan gitu dan ya aku juga main game. Jadi aku nggak main game no lab yang nggak punya tujuan hidup gitu, enggak. Ya, oke. Jadi ketika orang naik gitu, ngapain sih main game? Ya pertama karena aku suka. Terus yang kedua, meskipun aku main game, aku tetap jalani karya gitu. Oke. Mulai paham. Aku mulai sudah sedikit demi sedikit tahu celah-celahmu ya. Terus ini menurutmu main game itu bisa bikin recharge atau malah nambah capek? Nah, kan gini, aku jelaskan pertanyaan ini. Kalau aku ini ya, ini kan lagi BBM ya. Tahu sendiri kan aku main BBM. Rasanya ketika aku lagi dungeon atau lawan bos, itu akan terasa capek kalau misalkan lawan bosnya itu mendapat rewards yang nggak worth. Itu merasa kayak, wah anjir lah ya kan. Kayak udah lawan susah-susah, dapatnya tier biasa nggak kuning. Nah, menurut enggak? Ya, menurutmu gimana? Apakah game yang mungkin kamu mainin ini, si Genshin ini, bisa nge-recharge kamu untuk semangat lagi menghidupi atau jadi motivasi buat kamu? Atau gimana? Atau malah kayak sebenarnya biasa aja sih atau gimana? Khusus game yang aku mainin Ya. Genshin Impact misalnya ya. Ya. Bahkan ya, kan aku bukan tipe orang yang suka nongkrong gitu ya. Jadi kalau aku udah melakukan banyak aktivitas di luar, terus aku kayak pengen di-touch dengan genku. Ya. Bahkan dengan login aku ngeliat salku pun itu udah cukup. Oh gitu ya? Jadi kayak aku capek di luar gitu ya, terus habis itu aku login sambil makan misalnya ya. Lihat carmu doang. Aku doang udah.
Karena tadi balik lagi tadi, karena kamu emang mengagumi juga, Iya, ya kan? kamu betul. Oh, I see. Gila, aku baru baru dapet POV nih, teman-teman, bahwa emang, ada hal yang dimana kita membuat kita jadi semangat gitu loh, teman-teman. Dan itu hal-hal sepele pun bisa. Dan aku nggak nganggap waktu main game itu hal sepele ya, tapi bayangin seorang akademisi seperti ini, ternyata dia butuh juga game dan itu menyemangati dia gitu loh. Oke, 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 oke. Wow, ini keren keren banget sih, ini keren banget. Last question about game ya, last question about game. Oke, apalagi Sebelum kita tanya-tanya yang lagi, yang lain. Nah, kalau lagi bad mood, nah ini kalau lagi bad mood nih, bad mood di luar game ya. Kalau kalau misalkan ada yang buat kamu bad mood, game jadi pelarian nggak? obviously sih. Pasti, Pasti ya. pasti. Oke, Jadi pasti menghabiskan waktu di game sih. pasti nggak bisa mati itu, Mat. Karena bad mood itu. Dan malah nggak buat bad mood, karena kan game kan aktivitasnya oh ya, Betul. malah nggak buat bad mood ya. Nggak pengen. Kecuali ya game-game kompet gitu ya. Kayak misalnya habis bad mood terus kita rank Nah, itu baru ya. Karena Genshin ini termasuk casual gitu ya. slow dan sebenarnya nggak kompet. Slow slow itu. Ah, oke. Oke, oke, oke. Aku baru paham banget mengenai POV seorang akademisi bermain game dong. Nah, kita akan kulik kehidupannya sekarang, nggak cuma di dunia games, tapi in real life. Apakah beliau ini yang kutu buku mungkin kita bilang sama seperti aku yang kutu-kutuan, ya kan? Ya, jadi gini, kita lihat situasi saat ini nih. Ini pas banget hujan, dan kita berada di Bali, sering banget kan Bali hujan. Ngomongin tentang Bali nih, Papi, sekarang. Dengan banyaknya berita-berita yang ada di Bali, isu TPA, tempat sampah, terus isu banjir. Kamu sebagai orang Bali, ya kan, awalnya Bali, ya kan, perasaan gimana, terus apa peranmu kira-kira sebagai orang yang mendalami dua hal tersebut, teologi dan filsafat? Yang aku sebagai akademisi ya, aku juga udah mulai kayak semuanya ya, seperti misalnya kayak Lausan Yesus kemarin juga sudah mulai mengeluarkan tulisan mengenai lingkungan. Jadi memang teologi itu sudah juga mulai menjurus ke lingkungan, ekoteologi sekarang namanya. Oh, namanya gitu ya. Ya, jadi teologi yang membahas mengenai lingkungan. Ada seperti itu ya. Ada, sekarang sudah mulai menuju ke sana. Karena melihat bagaimana sawit itu kan terganjar dengan butilah. Jadi sudah mulai pembahasan teologi sudah mulai ke lingkungan sekarang. Oke, berarti kamu juga sudah mau mendalami ini atau sudah mendalami? Iya, aku mulai dalam Mulai mendalami. awalnya aku bodo amat gitu. Oh iya. Tapi lama-lama aku lihat kok resah juga. Iya, resah. Dan ini suatu hal yang penting juga sih. Penting juga. Oke. Gitu. Mungkin itu ya aku lihat sebagai orang Bali dan akademisi. Oke, oke. Ya. Satu sisi juga kita harus mulai mengajar anak-anak kita memilah sampah dan satu sisi juga kita harus menyadari ya peran masyarakat juga penting di situ. Benar, benar, benar banget. Itu sih. Oke, oke, oke. Menarik. Ini semakin menarik karena balik lagi ya. Benar, menurut aku juga setuju sih, sebenarnya kata Christian bahwa sebenarnya kita nggak bisa terus-menerus nyalain pemerintah. Betul. Ya, karena kita juga harus sadar diri ya sebagai rakyat Bali yang cinta Bali, apalagi ya cinta lingkungan. Nah, tapi Chris, kita lihat di beberapa postingan, nanti mungkin aku akan nampilin postingan di sini, dan kita lihat kolom komentarnya. Mereka ini lebih vokal untuk menyuarakan keluhan mereka kepada pemerintah. Nah, aku mau tanya terhadap pemerintah yang mungkin kurang maksimal terhadap role-nya, dan apa peran kamu di situ selain kritik mungkin? Kan yang apa ya? Kita kan hanya bisa bersuara sebenarnya. Yang bisa bersuara. Hanya bisa bersuara sebenarnya kita. Jadi ya itu kayak kesadaran memilah sampah, suara dan ya menjaga lingkungan. Yang nggak ada lagi gitu loh. Gak ada lagi ya. Apalagi Ada tidak. kita mau meskipun kita nyangkutin sampah-sampah di pinggir jalan tuh ya, ya mau dibuang mana juga gitu. Oke. Oke. Jadi ya intinya ya kita lakuin bagian kita aja udah. Ya itu apa ya milah sampah dan jangan buang sampah sembarangan. Oke. Balik lagi kita ya. Iya betul kita. Dan sebenarnya kan apa namanya ya karena aku hidup di lingkungan Hindu Bali juga ya. Benar. Jadi sebenarnya kecintaan terhadap alam itu Hindu itu sangat kental. Benar. Bagaimana terhadap manusia dan ciptaan, hubungannya itu sebenarnya kental di situ. Tapi ya mungkin karena terdistract sama ini ya, industrial jadi bang bila-bila di mana-mana dan sebagainya ya. Kan percayanya mulai pudar. Budaya dari luar jadi distraksi kita. Betul. Iya, benar ya. Di Westernnya. Westernnya. Tapi kita nggak nyalain Westernnya pun ya. Atau gimana? Ya, ini pemerintahnya juga
tidak ngajar sih. Perizinannya sangat gampang gitu. Oh, paham. Oke, kita garis bawahi ya. Berarti masalah administrasi ya. Ya kan sebenarnya kan kalau kalau mau ngelihat kan sangat sangat prihatin sekali gitu kayak IPA yang sekarang gitu karena di Abdul dan sebagainya. Ya udah lahan kosong pun udah susah nyarinya sekarang gitu. Iya, ya, paham, paham. Nah, itu sih. Jadi keprihatinan terhadap ekologi itu ya udah susah. Oke, oke, oke itu. Oke, karena video yang tadi sengaja di-cut terlalu panjang teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan di part kedua yang kita akan bahas tentang Isu sosial isu sosial yang ada di Bali Bali. pastinya. Pastinya. Kita sekarang Iya, jadi jangan lupa untuk ikutin kita terus, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan part-part yang lain. Oke, see you on the next part, guys. Bye-bye.